pagi Ibu. Pagi. Perkenalkan, nama saya Nathaniela Silva, mahasiswa perawat Politeknik Kemenkes Semarang ya Ibu. Ya. Di sini saya sedang berdinas di ruangan ini selama 2 minggu dan kurang lebih 1 minggu lagi saya selesai ya. Hari ini saya dinas pagi dari jam 7 sampai jam 2 siang nanti. Saya yang akan merawat Ibu selama di rumah sakit ini. Sebelumnya nama lengkap Ibu siapa? Saya Raisa Putri. Baik, Ibu senang dipanggil siapa? Raisa. Baik, Ibu Raisa ya. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Kurang baik, Sus. Bagaimana perasaan Ibu saat ini? Terasa sedih. Baik. Ibu, dari yang saya baca, dari data pengajian Ibu, alasan masuk karena mendengar seseorang mengesek Ibu. Kira-kira yang menyebabkan apa ya Ibu? Nggak tahu, Sus. Berapa sering Ibu mendengar suara yang tidak diinginkan Bu? Sering. Berapa lama suara yang Ibu dengar berlangsung? Ya kayak berulang-ulang gitu, Sus, suaranya. Dari mana Ibu merasa suara itu terdengar? Nggak tahu, kayak terdengar di telinga saya. Seberapa keras suara yang Ibu dengar? Sangat keras. Apakah Ibu yakin suara tersebut berasal dari diri sendiri atau luar? Luar. Seberapa sering isi suara yang didengar bersifat negatif Ibu? Sangat sering sih, suara negatif. Apa isi suara yang Ibu dengar? Kayak mengejek saya gitu, Sus. Saya tidak berguna, saya jelek gitu. Baik Ibu. Seberapa sering Ibu merasa tidak nyaman oleh suara yang terdengar? Tidak nyaman. Seberapa besar ketidaknyamanan yang Ibu rasakan? Sangat tidak nyaman, Sus. Seberapa baik Ibu dapat mengendalikan suara yang muncul? Belum bisa. Apakah Ibu belum mengetahui cara mengontrol halusinasi dengan benar? Belum. Apakah Ibu tertarik untuk melakukan setiap suara yang muncul? Iya. Bagaimana cara Ibu mempraktikkan cara mengontrol suara-suara tersebut Ibu? Saya biasanya berdiam diri, Sus. Apakah dengan cara yang Ibu lakukan suara itu bisa berkurang? Tidak bisa, suara itu masih muncul terus. Bagaimana kalau kita diskusi tentang cara mengontrol halusinasi dengan menghardik? Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Apakah Ibu belum mau mengidentifikasi adanya halusinasi? Misal suara yang tidak didengar dengan orang lain? Iya. Apakah Ibu tidak bisa membedakan antara realitas dengan halusinasi Ibu? Tidak. Apakah Ibu membutuhkan teknik mengontrol halusinasi? Iya. Berapa lama Ibu mau berbincang-bincang? Bagaimana kalau 15 menit saja? Iya. Untuk tempatnya di sini saja, apakah Ibu bersedia? Bersedia. Ya, hari ini kita akan belajar cara-cara mengontrol halusinasi. Bagaimana kalau kita latih cara yang pertama, yaitu dengan menghardik Ibu? Iya, boleh. Apakah Ibu sudah mengerti apa yang dimaksud mengontrol halusinasi dengan teknik menghardik Ibu? Belum. Yaitu cara mengontrol halusinasi khususnya suara dengan cara menolak atau memarahi suara tersebut secara tegas. Dengan teknik menghardik tujuannya yaitu agar Ibu merasa lebih berkuasa atas halusinasi tersebut dan juga bisa membedakan mana yang nyata dan juga tidak. Yang harus disiapkan yaitu waktu, komitmen, dan juga kesiapan mental dan posisi harus tahu jika sedang sendiri atau orang lain itu. Saya akan mempraktikkan dahulu, baru Ibu mempraktikkan kembali ya apa yang telah saya lakukan. Ketika Ibu sendiri, Ibu bisa melakukan cara ini. Begini ya Ibu, jika suara ini muncul, katakan dengan keras, pergi, saya tidak mau dengar, kamu suara palsu. Itu dengan menutup kedua telinga ya. Seperti tadi ya Ibu, ketika Ibu sedang di keramaian, Ibu katakan tidak dalam hati saja. Coba Ibu ulangi seperti saya lakukan tadi. Pergi, saya tidak mau dengar, kamu suara palsu. Wah, bagus sekali ya Ibu, Ibu sudah bisa mempraktikannya. Bagaimana perasaan Ibu setelah mengontrol halusinasi dengan menghardik? Saya menjadi tahu, Sus, bagaimana cara mengontrol halusinasi. Baik, baiklah Ibu, masih ingat tidak tadi kita berbincang dan belajar apa? Coba Ibu sebutkan lagi apa pengertiannya, tujuan, dan yang perlu disiapkan. Bagaimana cara latihan yang sudah saya ajarkan tadi? Menghardik itu teknik mengontrol halusinasi dengan memarahi atau menolak suara tersebut. Ya. Tujuannya agar bisa membedakan mana yang nyata dan tidak. Dan caranya itu seperti tadi. Pergi, saya tidak mau dengar, kamu suara palsu. Baik, bagus sekali ya Ibu. Mari kita masukkan ke dalam jadwal harian Ibu. Bagaimana kalau ada sesuatu yang membuat Ibu halusinasi, Ibu nanti bisa mempraktikkan yang tadi ya. Iya. Ibu lakukan itu sampai suara itu tidak terdengar lagi. Lakukan 3 kali sehari atau saat Ibu mendengar suara tersebut. Bagaimana jika saya masukkan ke dalam jadwal harian Ibu? Iya, boleh. Cara mengisi buku kegiatan harian adalah sesuai dengan jadwal yang telah kita buat ya. Jika Ibu melakukannya secara mandiri, maka Ibu mengisi di kolom M. Jika Ibu dibantu perawat, teman, atau keluarga, Ibu mengisi di kolom B. Jika Ibu tidak melakukannya, tulis di kolom T ya Ibu. Apakah Ibu mengerti? Mengerti. Baiklah Bu, bagaimana kalau besok kita berpindah dengan teknik yang lain? Iya, boleh. Baik, cara yang kedua itu dengan bercakap-cakap untuk mencegah suara muncul. Bersedia Ibu? Bersedia.
Baik, besok saya akan kembali sekitar pukul 9 ya Ibu. Waktunya mau berapa lama? Bagaimana kalau 15 menit saja? Iya, Sus. Baik, tempatnya di sini saja apakah Ibu Iya, bersedia? di sini bersedia. Baik, saya izin pamit terlebih dahulu ya Ibu. Terima Iya, kasih. terima kasih, Sus. Ya.